hadirnya APLI ini merupakan sebuah sejarah baru yang punya cita-cita mulia ingin mengangkat harkat martabat kemanusiaan pedagang kaki lima di negerinya sendiri. Pemirsa Kompas TV, dari tadi Dr. Ali Masum Biomed menyebutkan APLI. Mungkin pemirsa sekalian belum tahu tentang APLI. Pak Mas Ali, mungkin bisa sebutkan APLI itu seperti apa deh, sejarahnya seperti apa, terus bagaimana itu bisa timbul, dan terakhir walaupun tadi sudah disinggung sedikit, bagaimana sekarang responnya di masyarakat, terutama di PKL dan warung pinggir jalan ini. Yang pertama, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia ini lahir di kota Yogyakarta. Tanggal 29 Januari tahun 1993. Yang awalnya Pak Ade merupakan sebuah lokakarya nasional yang diselenggarakan oleh PPKLY, Persatuan Pedagang Kaki Lima Yogyakarta, Dorowati Institute, KNPI, dan waktu itu dihadiri oleh Menteri Muda Koperasi Bustanul Arifin, Mas Dawam Raharjo, Mas Adi Sasono, dan beberapa tokoh yang lain. Singkat cerita, hadirnya APLI ini merupakan sebuah sejarah baru yang punya cita-cita mulia ingin mengangkat harkat martabat kemanusiaan pedagang kaki lima di negerinya sendiri. Kenapa? Karena selama ini PKL itu dianggap sampah pembangunan, dianggap pengotor keindahan kota, dianggap tertuduh menjadi penyebab kemacetan, dan yang lainnya. Dan tidak jarang nasib yang tidak berperi kemanusiaan, digusur semena-mena, bahkan sering mendapatkan kekerasan fisik terjadi di seluruh tanah air. Oleh karena itu, background lahirnya APLI ini yang pertama adalah mengangkat harkat martabat kemanusiaan pedagang kaki lima. Kemudian kedua, mendorong pedagang kaki lima ini bagian tidak terpisahkan dari tata perekonomian bangsa dan perekonomian Republik Indonesia. Karena PKL belum diakui negara sebagai bagian entitas tata perekonomian di negeri ini. Nggak dimasukkan ke UMKM, Mas. Waktu itu belum ada istilah UMKM, belum ada begitu ya. Kemudian yang ketiga, kita punya tujuan mulia untuk mendongkrak kapasitas building usaha PKL sehingga mampu maju, berkembang, dan unggul menghadapi tantangan dan dinamika sistem ekonomi. Dan waktu itu Loknas ini menjadi musyawarah nasional pertama APLI dan terpilih jadi ketua umum almarhum Al-Maghfirullah Muhammad Rifai SH. Siapa tuh, Mas? Beliau adalah pedagang sate dari Madura yang ada di Jogja. Sempat menjadi staf khususnya Pak Adi Sasono ketika menjadi Menteri Koperasi. Saya adalah ketua umum yang terpilih pada Munas keempat APLI tahun 2011 tanggal 12 sampai 14 Maret di Java Design Center Semarang. Mas Ade, saya ini tidak pernah bermimpi sama sekali untuk teramanai jadi ketua umum APLI, karena saya ini dokter, ahli kekebalan tubuh. Yang kedua, saya juga pernah mengemban amanah sebagai ketua umum Bakornas Lembaga Kesehatan PPHMI 9598. Saya juga wakil ketua umum bidang politik Dewan Pimpinan Pusat Barisan Indonesia Barindo dan beberapa organisasi yang saya emban. Namun saat itu memang ada keterlambatan penyelenggaraan Munas keempat. Saya bilang sama kawan-kawan, pakai kantor saya yang ada di Hutan Kayu sini, di lantai 4. Akhirnya teman-teman kumpul di situ, sepakat Munas tahun 2011. Saya dipaksa maju, dan saya sudah menitahkan diri saya, kalau sudah bismillah, tidak boleh ditekan-tekan untuk mundur. Saya ini punya karakter, kalau sudah menitahkan diri, lebih baik mati di medan perang daripada saya mundur atau pulang
kehilangan harkat martabat kemanusiaan. Tekanan luar biasa, menekan saya untuk mundur, karena nggak punya hak jadi ketua umum dan sebagainya. Saya bilang saya udah bismillah. Saya lebih baik gugur di medan perang saat pemilihan ketua umum daripada saya mundur. Apapun terjadi saya serahkan kepada Tuhan. Dan akhirnya saya terpilih, dan pertama kali dalam sejarah Pak Ade, gerobak PKL saya masukkan dalam sebuah wilayah teritori paling elit di Republik ini. Pelantikan DPP APRI 2011-2016 saya laksanakan di tenis indoor Senayan, Jakarta. Pertama kali gerobak masuk tenis indoor. Sekjen saya, Pak Lasiman, yang sekarang Ketua APMISO Jawa Tengah, menyampaikan, Pak Dokter, untuk apa buang-buang uang besarannya ratusan juta rupiah melakukan pelantikan di tempat tenis indoor Senayan, Jakarta? Saya jawab, saya ingin menunjukkan kepada seluruh pemangku Republik bahwa PKL itu bukan sampah pembangunan. Bahwa PKL itu punya hak yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia, dilindungi Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya ingin menyampaikan juga kepada pemerintah, pemangku Republik ini, PKL itu harus dibina, didampingi, bukan digusur. Disitulah saya luncurkan Pak Ade sebuah moto perjuangan pedagang kaki lima. Pemberdayaan yes, penggusuran no. Dan saat itu pula akhirnya gelombang ini seperti bola salju. Ditanggapi presiden, ditanggapi menteri dan sebagainya. Dan saya punya pola kepemimpinan, saya rangkul semua kekuatan. Ada TNI-nya, ada Polri-nya, ada menterinya, ada wakil ketua DPR, saya masukkan dalam jajaran kabinet DPP APRI. Tujuan saya cuma satu, Pak. Kalau saya berjuang, kalau ada yang menghalangi, saya tinggal ngomong. Saya tidak pernah membebani yang saya rangkul ini dalam konteks untuk persoalan pembiayaan organisasi, tidak. Bahkan saya keliling Indonesia, Pak, melakukan pencanangan hak PKL nasional. Seluruh Indonesia. Terakhir tanggal 12, kalau nggak salah, atau tanggal 12 Desember 2012, bersama Menko Perekonomian Pak Atta Rajasa, pencanangan Gerakan Nasional Hak PKL se-Sulawesi di Pasar Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dihadiri Pak Atta sebagai Menko Perekonomian, Gubernur Sulawesi Tengah Pak Longki, ya, kemudian Wali Kota Palu yang hari ini jadi Gubernur, ya. Akhirnya saya sampaikan di depan publik, hari ini ada Menko Perekonomian. Kalau Perpres itu nggak segera keluar, berarti kehadiran Menko Perekonomian ini hanya just retorika. Akhirnya tanggal 29 Desember 2012 ada sejarah baru di Republik ini. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden tanda tangan Perpres 125 2012 tentang penataan pemberdayaan pedagang kaki lima. Artinya apa? Perpres itu masuk dalam hierarki tata perundangan yang berlaku di Republik ini. 29 Desember itulah Pak Ade tahun 2012 pertama kali PKL diakui negara. Namun Perpres ini tidak berjalan efektif. Yang seharusnya di-breakdown oleh Pemda menjadi Perda. Saya pernah diundang sama Seskap 3 kali rapat tentang Perpres ini. Di Perpres ini ada 13 kementerian, Pak Ade. Ketuanya Menkop, ketuanya Mendagri, sekretarisnya Menkop. Di situ ada Mendak, ada Menperin, Menaker, Menkes, Mensos, bahkan BPPOM. Saya menuntut kepada pemerintah, waktu rapat di Seskap itu, Perpres ini sudah berumur lebih dari 7 tahun. Tapi belum dilakukan di lapangan. Secara urgensitas waktu, sudah menjadi tolok ukur dikeluarkannya instruksi Presiden. Saya minta kepada Seskap waktu itu, disampaikan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan impres pelaksanaan Perpres 125 2012. Kalau Perpres ini
laksanakan di lapangan, problematik utama PKL terkait dengan kepastian hukum lapak usaha ini itu selesai, Pak Ade. Karena pedagang kaki lima itu sebenarnya hanya minta kepada negara untuk diberi kesempatan dan kepastian hukum lapak usahanya. Tidak dijadikan komoditas politik tatkala dibutuhkan kalau ada pemilu. Tidak dijadikan komoditas politik oleh presiden atau kepala daerah, dipakai untuk 100 hari program kerja secara terpilih. Contoh misalkan, saya lantang di berbagai media, tatkala habis Pilgub DKI 2017, ada penempatan salah satu jalan di Tanah Abang untuk sekian pedagang kaki lima. Loh, saya nggak setuju ini. Karena ini untuk mengejar 100 hari programnya gubernur, wakil gubernur terpilih. Dan saya yakin ujung dan akhirnya digusur kembali gitu. Oleh karena itu tuntutan kita kepada gubernur dan bupati, wali kota adalah harus ada perda. Tanpa adanya perda di sebuah daerah, kabupaten kota atau provinsi, nasib pedagang kaki lima sepanjang masa akan terlantung-lantung. Tatkala dibutuhkan dikasih kesempatan, tatkala tidak dibutuhkan digusur sama pemerintah semena-mena. Nah, itulah sejarah singkat perjuangan di Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Kemudian kedua, Republik ini tidak pernah serius untuk memberikan akses permodalan kepada ekonomi rakyat, khususnya pedagang kaki lima. Saya sudah komunikasi dengan semua bank miliknya pemerintah, BRI, BNI, Mandiri, Bank Syariah Mandiri yang sebelum menjadi Bank Syariah Indonesia, tidak pernah serius. Kenapa? Ada semacam dalam tanda petik upaya-upaya struktural yang menjadikan usaha kecil, ekonomi rakyat kecil termasuk pedagang kaki lima itu tidak memenuhi persyaratan perbankan. Nah, inilah yang saya minta kepada pemerintah untuk memberikan kelonggaran dan kemudahan akses kredit, Pak. Mohon maaf, Pak Ade ya. Bapak datang aja ke pasar. Bapak datang ke stasiun, ke terminal, ke kawasan wisata. Renten itu tiap hari nungguin, Pak, di situ. Siapa yang mau minjam? Hari ini Ade butuh duit 1 juta, hanya tinggal fotokopi KTP dikasih 900.000. Tapi nanti jam 4 sore kembali 1,2 juta, Pak. Hari ini di era digital terjadilah pinjol. Ya. Pinjol ini sangat tidak berperi kemanusiaan. Utang ratusan juta, nunggak bisa jadi puluhan juta. Oleh karena itu, saya minta kepada OJK Republik Indonesia tidak mudah mengeluarkan izin kepada fintech, financial technology. Ini sangat membebani rakyat. Lebih baik negara ini punya semacam salah satu instrumen kelembagaan pemerintah khusus menangani permodalan ekonomi rakyat kecil. Saya bersyukur Pak Ade hari ini ada KUR untuk pertanian, petani. Saya ini mantan petani, Pak. Saya ini apapun sudah saya alami, Pak. Jadi penjual kerupuk, penjual asongan rokok, ya, jadi sopir, jadi ojek, jadi petani, peternak, semua sudah pernah saya alami. Hari ini saya bersyukur ada plafon 70 triliun KUR untuk dunia pertanian. Saya beberapa waktu yang lalu diundang Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Saya sampaikan, keberadaan 70 triliun ini kalau tidak betul-betul direalisasikan secara baik dan benar, maka akan muspro. Oleh karena itu, hari ini Pak Ade mengikuti perjalanan saya juga terkaget-kaget ketika saya diundang Presiden, ketemu Presiden di Istana Negara 15 September 2021 hari Rabu kemarin. Apapun itu saya anggap kalau ini benar realisasinya, ini berarti anugerah Gusti Allah. Tapi kalau tidak benar, saya juga ikhlas, tidak apa-apa, begitu ya, Pak Ade. Pemirsa Kompas TV tadi kan Dr. Ali Musa Biomed sebagai Ketua Umum APLI menyebutkan APLI ini didirikan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Nah, tadi juga sudah menyebut tentang politik-politik. Nah,
terdengar santer waktu itu APLI ini mendukung untuk salah satu pasangan presiden. Nah, kita pengen tahu penjelasannya, apakah benar seperti itu atau APLI bersikap netral terhadap siapa saja yang terpilih. Mari kita dengar penjelasannya. Gimana Mas Agi waktu itu sempat kabarnya kalau nggak salah dibilang mendukung nomor 2 gitu. Ini gimana penjelasannya? Apakah memang on the track APLI tetap hanya pemberdayaan ekonomi kerakyatan atau akan bermain politis juga gitu ke depan, mendukung yang kira-kira yang membela ekonomi PKL dan ekonomi warung di pinggir jalan? Begini Pak Ade, APLI ini organisasi profesi pedagang kaki lima yang bersifat independen. Saya akan memberikan penjelasan peristiwa Pilpres 2014. Saya sebagai ketua umum mengambil kebijakan, ada kader terbaik Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, yaitu Ketua Dewan Kehormatan APLI, Bapak Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa, ikut kontestasi dalam Pilpres sebagai calon wakil presiden, mendampingi Prabowo. Jadi APLI tidak bermain politik praktis, tapi ada kader terbaiknya menjadi calon wakil presiden. Jadi tidaklah benar kalau APLI ini menjadi bagian apa yang ada di Prabowo Hatta, khususnya Prabowo Subianto. Itu tidak benar. Salah satu alasan utama di rapat pleno DPP APLI memutuskan memberikan dukungan kepada Insinyur Muhammad Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden. Tapi Hatta Rajasa sebagai Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Itu satu. Kemudian kedua, tahun 2019, saya dengan tegas Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia tidak mendukung siapapun dalam kontestasi pemilu, baik legislatif, Pilpres, juga termasuk Pilkada serentak 2020. Kami ingin mendorong organisasi ini berada pada track, tidak bermain politik praktis, begitu. Karena begini, saya bilang sama kawan-kawan, politik itu syarat akan kepentingan sesaat. Tatkala hari ini bendera ini kemudian berkibar dengan dunia politik praktis, itu just only sesaat. Belum tentu anggota kita, masyarakat, terbuai sebuah realitas yang mendongkrak ekonomi rakyat. Bahkan ada beberapa ketua DPD dan ketua DPW yang saya pecat karena menyandingkan logo APLI dengan calon kepala daerah. Jadi saya memimpin dengan garis yang tegas, siapapun yang menyandingkan logo APLI dengan logo partai politik, pasti saya tindak secara tegas. Pasti terjadi pemberhentian dengan tidak hormat, begitu Pak Ade. Tadi kita sudah mendengar tentang BLT yang akan disalurkan kepada PKL pedagang kaki lima dan kepada warung pinggir jalan. Berikut juga kita sudah mendengar tentang apa sih APLI itu. Mungkin di akhir-akhir perjumpaan kita pengen tahu, walaupun mungkin pemirsa sebagian besar pasti sudah tahu mengenal Dr. Ali Masum Biomed ini siapa, tapi mungkin kita bisa lebih jelas tentang update-nya. Kita pengen tahu kenapa sih dokter itu sebenarnya sebagai pekerjaan yang mulia juga, yang membantu orang juga, yang bermanfaat juga, dan tapi mungkin dari sisi dan di samping itu, di sisi itu penuh dengan gemerlap, artinya untuk untuk kesejahteraan lebih menjanjikan. Tapi ini Dr. Ali Masum Biomed lebih memilih memperjuangkan pedagang kaki lima dan warung pinggir jalan yang mungkin kebanyakan lillahi ta'ala atau mungkin hanya mendapat di akhir zaman aja, sekaligus mungkin ganjarnya surga. Nah, Mas Ali mungkin bisa diceritakan lebih awal lagi gimana prosesnya Mas Ali ini dari seorang dokter yang sudah mungkin kabarnya sudah punya klinik, sudah punya pasien tetap dan banyak, dan kok bisa putar haluan, padahal di sana kan istilahnya kesejahteraannya lebih memadai, karena kan kebutuhan keluarga akan lebih tercukupi ketimbang
memperjuangkan rakyat kecil yang mungkin bisa terlantar lah keluarga, dan mungkin hari ini Mas Ali mengalami sendiri. Monggo Mas. Ya begini Pak Ade, saya itu kalau ditanya soal itu dan hampir semua yang ketemu saya pasti bertanya, kenapa Anda ini dokter, ahli kekebalan tubuh, bahkan saya ini kan lulusan terbaik Angkatan 89 di Fakultas Kedokteran Brawijaya Malang, dan S2 saya di FKUI Kekebalan Tubuh atau Imunologi, begitu ya. Saya jawab bahwa saya punya prinsip hidup. Saya ini mengalir laksana air, menjalar laksana akar di bawah tanah. Saya hanya ingin di setiap tapakan kaki hidup saya ini, dimanapun berujung dan bermuara, itu menaburkan kemanfaatan bagi masyarakat dan alam semesta beserta isinya. Yang kedua, secara materialisme, betul kata Bang Ade tadi, menjadi sosok dokter itu di samping strata sosialnya juga tinggi, secara materialisme juga tinggi. Artinya kalau dilakukan survei begitu ya, dari angkatan 89 123 dokter yang diluluskan oleh FK Universitas Brawijaya, mungkin secara materialisme saya mungkin yang paling hilir begitu ya, penuh dengan keterbatasan dan sebagainya. Namun itu bukan hal yang saya anggap sebagai hambatan, tidak. Karena saya ini Pak Ade, sejak kecil, sejak kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah atau kelas 2 SD, itu sudah menjalani usaha ekonomi, menjadi penjual kerupuk, penjual tahu solet, rokok asongan, jual apa itu layang-layang ya, jadi kuli bangunan, tukang cat mobil, aki. Bahkan sampai semester 5 di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, saya masih sopir angkutan pedesaan. Saya ini pernah ngeruk pasir Pak, di Sungai Kalibrantas. Kebetulan kampung saya itu Desa Betro, Mojokerto itu pinggir utara Sungai Brantas. Artinya apa? Begitu saya yang tidak memiliki cita-cita dan rencana sedikit pun, kemudian ada hal yang memaksa saya harus mencalonkan ketua umum di Munas keempat APRI di Semarang 12-14 Maret 2011. Dan saya terpilih jadi ketua umum itu saya anggap sebagai anugerah Gusti Allah untuk menaburkan kemanfaatan. Dan pada Januari 2018 kemarin di Padepokan Gus Im Mojokerto Trawulan Jawa Timur, saya sampaikan ilmu kedokteran saya hari ini bukan untuk mengobati penyakit fisik menungso, namun mengobati penyakit ekonomi kawula alit yang semakin hari semakin berat, sehingga mereka bisa maju hidupnya sejahtera berkeadilan. Jadi akhirnya ini saya tulis di salah satu buku 100 kiprah alumni Universitas Brawijaya yang diterbitkan tahun 2013. Saya tulis di situ, bahagia itu indah dan sederhana, hidup bermanfaat bagi yang lain. Disinilah Pak Ade saya juga menemukan sebuah pembelajaran oleh Yang Maha Kuasa dari perjalanan saya sebagai aktivis yang gemerlapan. Begitu teramanai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, saya dikasih sebuah pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Ikhlas. Dan tidak boleh menjudge baik atau tidak orang lain. Tidak boleh dendam, tidak boleh iri hati. Dan tatkala kita menanam sesuatu tidak boleh mengharapkan imbalannya. Saya memang banyak yang menyayangkan, termasuk, mohon maaf nih, istri, anak, dua anak saya itu selalu menuntut saya kembali ke profesi sebagai dokter. Karena mungkin
bayangan mereka jadi suami dokter, istrinya dokter, anaknya dokter, itu melihat realitas kehidupan yang dialami oleh keluarga-keluarga dokter. Tapi saya sampaikan kepada mereka, hidup ini tatkala kita diberi oleh Allah kenyataan dan itu kita terima dengan ikhlas, disitulah kebahagiaan yang hakiki. Saya ini besar dari keluarga miskin, 7 bersaudara laki-laki, semua serba terbatas. Pak Adi saya ini makan daging tahun 86. Pernah makan bonggolnya pisang, Pak. Makan siang, pernah lama makan ampasnya tahu. Dulu menyaksikan orang lain makan sate, naik sepeda motor, naik mobil, naik pesawat, itu kayak membayangkan, berfantasi inilah surga yang nikmat sekali. Tapi setelah saya dikasih kesempatan sama Allah, gitu ya, naik sepeda motor, punya mobil, naik pesawat, bahkan pernah naik pesawat private jet. Ketika ada momentum tertentu, tidur di hotel bintang 5, bintang 4, bahkan bintang 10, ke luar negeri dan sebagainya. Ternyata tidak pernah menggantikan sebuah kenikmatan yang tidak pernah terulang kembali. Tatkala saya makan nasi jagung, ikan klotok, di tengah sawah yang panas, ada air sambil daun anu padi itu. Bahkan minumnya sering minum air got, kita jernihkan dulu. Gitu. Itu nggak pernah tergantikan, Pak. Bagaimana nikmatnya sayur lodeh, nasi jagung, sambal terasi, kemudian lauknya brengkesan klotok. Orang Jawa Timur itu kan itu luar biasa. Makan steak, makan apa-apa itu nggak ada yang ini. Saya simpulkan bahwa kehidupan ini fata morgana belaka. Kita punya uang segudang atau segunung Semeru pun kalau tidak bermanfaat, tidak akan pernah bahagia di dunia dan di akhirat. Saya akhirnya ingat dengan apa yang dijalani oleh Abul Hasan Az-Zazili, cucunya Rasulullah Muhammad SAW. Semuanya serba emas nih, termasuk sandal pun dia emas. Tapi dia nggak pernah menghitung kekayaannya, Pak Adi. Setiap waktu 24 jam dia hanya memikirkan detak jantung saya, desah nafas saya, langkah kaki saya, dan keputusan tangan saya ini harus bermanfaat bagi masyarakat dan alam semesta. Itulah yang melandasi saya merasa bahagia dan merasa nyaman. 10 tahun jadi Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Dan saya bersyukur hari ini diakui negara, dan kemarin dalam sejarah baru, sejak saya jadi Ketua Umum APLI, Ketua Umum APLI diundang ke istana menyampaikan aspirasi bagi PKL. Dan hari ini saya juga mengemban amanah sebagai Presiden Gumrega Bakti Nusantara, mendampingi seluruh pelaku ekonomi rakyat dan generasi penerus bangsa untuk menghantarkan negeri ini adil, makmur, dan adidaya. Jadi itulah kenyataan dan pernah saya tulis di salah satu koran media cetak. Dan kemarin saya sampaikan kembali ketika ada teman saya menyalurkan beasiswa pedagang kecil. Ya. Saya ingin bahwa, dan saya hakul yakin Pak Ade, akan turun pemimpin besar sejati dan kesatria dari segala keterbatasan, kesulitan di balik yang ada di lapak pedagang kaki lima. Saya hakul yakin. Kenapa? Dalam sejarah peradaban manusia tidak akan pernah lahir seorang pemimpin besar kesatria dan sejati dari dunia foya-foya, dari sosok pinilai Tuhan yang tidak pernah mengalami amanat penderitaan rakyat. Muhammad pun diuji sama Tuhan. Lahir yatim, 6 tahun yatim piatu, hidup sebatang kara. 8 tahun dicuci malaikat Jibril Mikail
hatinya dengan 2 kula air Zam-Zam. Diuji jadi penggembala sampai 25 tahun. Puncak ujian kepada Muhammad adalah jadi pedagang, Pak Ade. Ujian apa? Kejujuran. Setelah uji kejujuran ini lulus, Muhammad baru dapat wahyu umur 40 tahun di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, saya selalu memberikan semangat dan sekarang banyak bukti. Ada anaknya PKL Gorengan menjadi mahasiswa terbaik dari salah satu perguruan tinggi excellent di Republik ini. Juga banyak anaknya pedagang kaki lima yang hari ini menjadi menteri, ada di kabinetnya Joko Widodo, tapi nggak saya sebut, ya. Maka tahun 2013 saya luncurkan beasiswa anak PKL Indonesia di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Karena saya hakul yakin di balik segala keterbatasan dunia cadas ada kejaisan Tuhan, adrenalin yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain di luar anak pedagang kaki lima. Apa itu? Kalau kita optimis, punya tekad bulat yang kuat di tengah keterbatasan, itu energi yang sangat luar biasa untuk menatap kehidupan yang lebih baik. Manusia akan dipatri di situ. Dan itu hanya ada di tapakan kaki yang mengalami amanat penderitaan rakyat. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 ini saya yakini sebagai anugerah Tuhan terbesar bagi pelaku ekonomi rakyat kecil jalani kebangkitan untuk mengantarkan Indonesia unggul di era digital ekonomi. Oleh karena itu, Pak Ade, saya sebagai Presiden Gumregah Bakti Nusantara GBN mengambil inisiasi untuk melakukan forum silaturahim akbar pimpinan organisasi ekonomi dan usaha rakyat kecil Nusantara November 2021. Saya tidak ingin pengalaman pahit 97, 98 pedagang kaki lima, UMKM, informal menjadi pahlawan dan bantalan ekonomi nasional dari kebangkrutan. Setelah reformasi, UMKM informal ditinggalkan. Hari ini UMKM informal mengalami rasa senasib sepenanggungan, semuanya ambruk. Hari ini UMKM informal punya kebulatan tekad untuk menyatukan potensi dan kekuatan, ingin bangkit bersama-sama. Tapi kalau ini nggak ada wadah secara nasional, akan ditinggalkan kembali. Oleh karena itu, Silatbar November 2021 itu agendanya adalah mendorong platform revolusi sandang pangan papan rakyat Nusantara dengan 3 pilarnya. Revolusi keadilan, kesejahteraan, dan revolusi ekonomi rakyat Nusantara. Nanti ada wadah UMKM dan informal ini, Pak Ade, semiliar, saya tidak mengatakan sama, semiliar tatkala usaha menengah ke atas itu punya kamar dagang dan industri. Sehingga kawan-kawan nanti bisa dipantau, dilindungi, diayomi, disalurkan, diberikan kanal. Kita ingin ekonomi rakyat jadi subjek ekonomi, bukan objek. Dia harus punya saham, dapat fasilitas usaha produktif, didampingi dari hulu sampai hilir. Saya tidak akan pernah ikhlas. Ekonomi rakyat dijajah, dicerabut dengan dalih digital ekonomi oleh siapapun, oleh anak bangsa kita sendiri atau asing. Oleh karena itu harus dipagari ada rumah besar, diputar gerakan ekonomi dari oleh dan untuk rakyat, dan saya hakul yakin agregatnya akan menjadi kekuatan besar ekonomi di negeri ini. Agenda Silatbar itulah menjadi titik tolak akselerasi bola salju untuk revolusi ekonomi rakyat Nusantara, Pak Ade. Pemirsa Gemapros TV, demikianlah perbincangan kami dengan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia sekaligus dengan Presiden Gumregah Bakti Nusantara terkait dengan penyaluran bantuan langsung tunai kepada pedagang kaki lima sekaligus warung pinggir jalan. Nantikan untuk isu-isu berikutnya dengan Gemapros TV. Selamat pagi, salam.